Aku pergoki suami selingkuh dengan wanita lain di kamar. Saat aku mengadu dengan ibu mertua justru aku dibuat syok dengan jawabannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan berakhir seperti ini. Sejak pertama kali mengenal Adrian, aku berpikir bahwa aku telah menemukan pria yang tepat. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, memberikan seluruh waktuku untuknya, dan melakukan segala yang bisa kulakukan agar dia bahagia. Aku memasak makanan kesukaannya, memastikan rumah selalu rapi, bahkan meninggalkan pekerjaanku demi menjadi istri yang sempurna baginya. Aku percaya bahwa cinta itu tentang kesetiaan dan pengorbanan. Tapi ternyata, baginya, aku tidak pernah cukup. Semua bermula dari perubahan kecil. Dia mulai pulang lebih malam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan senyum yang dulu selalu ia berikan padaku mulai pudar. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa dia mungkin lelah dengan pekerjaannya. Namun, harapanku hancur ketika aku menemukan bukti yang tidak bisa lagi diabaikan. Sebuah pesan di ponselnya. Kata-kata mesra yang tidak ditujukan untukku. Tanganku gemetar saat membaca setiap hurufnya. Dadaku sesak, nafasku tercekat. Aku ingin menyangkalnya. Ingin percaya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi isi pesan itu begitu jelas. Dia telah mengkhianatiku. Dengan hati yang diliputi kemarahan dan kesedihan, aku menunggunya pulang. Saat dia akhirnya melangkah masuk, aku menatapnya dengan air mata yang kutahan. "Adrian, siapa wanita ini?" tanyaku. Suaraku bergetar saat menunjukkan ponselnya. Alih-alih merasa bersalah, dia justru mendengus dan tersenyum sinis. "Apa kau sedang mencoba bermain sebagai istri yang tersakiti? Jangan membuat ini dramatis, sayang." Aku terhenyak. "Kau selingkuh, Adrian. Kau mengkhianati pernikahan kita." Dia mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. "Aku hanya mencari kebahagiaan yang tidak bisa kau berikan. Kau terlalu membosankan, terlalu sibuk mengurusi rumah dan menjadi istri sempurna. Aku butuh sesuatu yang lebih." Sesuatu dalam diriku hancur saat mendengar kata-kata itu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat aku mencari dukungan dari keluarganya. Aku pergi ke rumah mertuaku, membawa bukti perselingkuhan Adrian, berharap setidaknya mereka bisa membuka matanya dan memberinya teguran. Namun, yang kudapat justru penghinaan. "Adrian lelaki sukses," kata ibu mertuaku dengan nada datar. "Jika dia berselingkuh, mungkin karena kau tidak bisa membuatnya bahagia." Aku terpaku. "Apa maksud ibu? Saya sudah melakukan segalanya untuknya." Kakak iparku, yang sejak awal tidak pernah menyukaiku, menertawakanku. "Seharusnya kau sadar diri. Kau hanya numpang hidup dari uang Adrian. Wanita sepertimu tidak pantas dipertahankan." Mataku membelalak, dadaku terasa sesak. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku juga memiliki harga diri, bahwa aku bukan hanya numpang hidup. Tapi mereka tidak peduli. Mereka sudah menjatuhkan vonisnya. Dan puncaknya, mereka mengusirku. Tanpa memberiku apapun. Tanpa belas kasihan. Aku ditendang keluar dari rumah yang dulu kupikir adalah tempatku berlindung. Aku berdiri di luar, hanya dengan pakaian di tubuhku, di bawah langit malam yang terasa begitu dingin. Aku kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku jatuh. Aku tenggelam dalam jurang kehancuran yang mereka dorong aku ke dalamnya. Tapi saat itu juga, aku bersumpah, aku tidak akan tetap terpuruk. Jika dulu aku adalah wanita lemah yang mereka injak-injak,
Maka sekarang, aku akan menjadi wanita yang tidak bisa lagi mereka remehkan. Mereka akan melihat. Mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan padaku. Tanganku gemetar saat menatap layar ponsel Adrian. Pesan itu terpampang jelas di depan mataku. Kalimat-kalimat mesra yang tidak pernah ia ucapkan padaku. Aku merindukanmu. Sayang, aku ingin segera bertemu lagi. Darahku mendidih. Napasku tercekat. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap mataku salah melihat. Tapi kenyataannya tetap sama. Suamiku, pria yang telah aku serahkan seluruh hidupku, telah mengkhianatiku. Aku menunggu Adrian pulang dengan hati yang berdebar, antara marah, sakit hati, dan ketakutan. Bagaimana jika dia berbohong? Bagaimana jika dia membalikan keadaan dan menyalahkanku? Tapi tidak. Aku harus tahu kebenarannya. Pintu terbuka. Adrian masuk dengan langkah santai, melepas jasnya dan meletakkan tas kerja di sofa seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan ponselnya padanya. Apa ini, Adrian? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. Dia melirik layar ponselnya sebentar, lalu bukannya merasa bersalah, dia malah tertawa. Tertawa. Aku membeku. Apa yang lucu? Suaraku meninggi, dadaku terasa sesak. Adrian menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan santai, seolah aku hanya menanyakan hal sepele. Aku butuh kesenangan yang tidak bisa kau berikan. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Kesenangan? Dia mengangkat bahu, seolah itu bukan hal besar. Kau terlalu sibuk mencoba menjadi istri sempurna, Liana. Tapi kau lupa satu hal, aku bosan. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang kau tidak bisa penuhi. Jantungku seperti berhenti berdetak. Jadi selama ini, pengorbananku, kesetiaanku, cintaku, tidak ada artinya? Aku mengepalkan tangan, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku adalah istrimu, Adrian. Aku mencintaimu. Aku memberikan seluruh hidupku untukmu. Adrian mendecak, lalu menatapku dengan tatapan penuh ejekan. Dan itu masalahnya, sayang. Kau memberikan segalanya. Tapi kau tidak tahu cara membuatku tetap tertarik. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin menjerit, ingin memaki, ingin memukulnya agar dia sadar betapa sakitnya kata-katanya. Tapi tubuhku terasa kaku, suaraku tercekat di tenggorokan. Dia tidak menyesal, bahkan tidak sedikit pun. Aku pikir pengkhianatan adalah hal yang paling menyakitkan, tapi ternyata sikap Adrian yang menganggap ini semua bukan masalah besar jauh lebih menghancurkan. Aku tidak hanya dikhianati, aku juga dihina. Aku pergi ke rumah ibu mertuaku dengan langkah gontai, hati yang remuk, dan harapan yang masih tersisa meski hanya seujung kuku. Aku berpikir, setidaknya dia bisa memberiku keadilan. Setidaknya dia bisa menyadarkan Adrian bahwa yang dia lakukan adalah pengkhianatan. Aku berdiri di depan pintu rumahnya, menarik napas panjang sebelum mengetuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di hadapanku berdiri wanita yang dulu kupanggil Ibu dengan penuh hormat. Ada apa kau datang ke sini? Tanyanya dengan nada dingin, tatapannya menusuk, seolah aku adalah tamu tak diundang. Aku mencoba menahan air mataku. Ibu, aku ingin bicara. Ini tentang Adrian. Dia mengangkat alis, seolah sudah tahu apa yang akan kukatakan. Tapi aku tetap melanjutkan. Suaraku bergetar, dipenuhi luka yang masih basah. Adrian selingkuh. Aku menemukannya sendiri. Aku hanya ingin ibu menegurnya, menyadarkannya. Tolong, bantu aku. Sejenak, dia diam. Aku pikir dia akan menunjukkan simpati,
akan memelukku dan mengatakan bahwa dia akan membantuku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Plah! Suara tamparan keras menggema di udara, membuat kepalaku menoleh ke samping. Pipiku terasa panas dan perih. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang yang seharusnya membelaku justru melukai aku. Aku memegang pipiku dengan tangan gemetar, menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Ibu. Namun, dia justru menatapku dengan penuh kebencian. Jangan merusak kebahagiaan Adrian hanya karena kau cemburu. Aku terhenyak. Cemburu? Ibu, dia berselingkuh. Dia mengkhianati pernikahan kami. Dia mendekat, suaranya terdengar dingin dan tajam. Dan kau hanya istri yang membosankan. Darahku seperti membeku. Aku membosankan? Jadi semua ini salahku? Aku yang diselingkuhi, aku yang dihancurkan, dan sekarang aku juga yang harus disalahkan? Aku menggigit bibirku, menahan isak yang ingin pecah. Hatiku sudah hancur berkali-kali, tapi tamparan ini, kata-kata ini, seakan menjadi paku terakhir yang menancap dalam kepercayaanku terhadap keluarga ini. Aku datang mencari keadilan, tetapi yang kudapat hanyalah penghinaan. Aku melangkah mundur, menatap wanita itu dengan mata yang kini kosong. Terima kasih, Ibu. Sekarang aku tahu di mana posisiku. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan pergi, meninggalkan rumah itu dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku datang dengan harapan, tapi aku pergi dengan luka yang lebih dalam. Dan saat itu, aku sadar, aku benar-benar sendirian. Aku belum sepenuhnya pulih dari tamparan ibu mertuaku ketika suara lain terdengar di belakangku. Suara yang penuh ejekan dan kebencian. Kau pikir Adrian menikahimu karena cinta? Aku berbalik perlahan dan melihat kakak iparku berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada dengan senyum meremehkan. Jangan konyol, lanjutnya. Kau hanya boneka yang mudah dibuang. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari tamparan tadi. Aku menatapnya, mencari sedikit saja tanda bahwa dia tidak benar-benar bermaksud sekejam itu. Tapi yang kudapat hanyalah kepuasan di wajahnya, seolah dia menikmati kehancuranku. Apa maksudmu? Suaraku bergetar, antara marah dan terluka. Dia mengangkat bahu santai. Adrian menikahimu bukan karena cinta, tapi karena kau mudah dikendalikan. Kau istri yang terlalu baik, terlalu penurut, tidak ada tantangan. Dan pria seperti Adrian tidak akan pernah puas hanya dengan satu wanita. Aku mengepalkan tangan, berusaha keras menahan air mata yang ingin jatuh. Aku mencintai Adrian, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Dia tertawa sinis. Dan lihat di mana kau sekarang? Kau berakhir seperti ini, dibuang, dihina, dan masih berpikir bahwa kau berharga. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti belati yang ditusukkan ke dalam hatiku. Aku ingin marah, ingin membalasnya, ingin meneriakkan bahwa aku bukan boneka, bahwa aku juga manusia yang punya harga diri. Tapi saat itu, aku hanya bisa berdiri di sana, menahan lautan emosi yang nyaris meledak. Aku datang mencari keadilan, tetapi yang kudapat hanyalah penghinaan. Aku datang sebagai seorang istri yang tersakiti, tetapi mereka memperlakukanku seolah aku ini sampah. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk melihatku hancur lebih dalam. Dengan suara pelan tapi tajam, aku berkata, jika aku memang boneka yang mudah dibuang, maka kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir. Kakak iparku mendengus, tidak menganggap serius kata-kataku. Tapi aku tahu sesuatu dalam diriku baru saja berubah. Mereka mungkin berpikir aku sudah kalah, bahwa aku akan terpuruk dan menangis selamanya.
Tapi mereka salah. Aku akan bangkit. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan menyesali semua yang telah mereka lakukan padaku. Hari itu, aku baru saja keluar dari kamar setelah menghabiskan waktu berjam-jam menangis. Mataku masih sembab. Wajahku masih menyimpan sisa luka dari tamparan ibu mertuaku, dan hatiku sudah tak tahu lagi harus merasakan apa. Tapi saat aku melangkah ke ruang tamu, pemandangan yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku. Adrian berdiri di sana. Tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita bergaun ketat menggandeng lengannya, tersenyum penuh kemenangan. Wanita itu, yang sebelumnya hanya kutemukan lewat pesan-pesan di ponselnya, kini berdiri di rumahku. Di hadapan mataku. Di tempat yang seharusnya menjadi tempatku sebagai istrinya. Aku merasa seperti kehilangan napas. Adrian melirikku sekilas, lalu tersenyum sinis. "Oh, kau masih di sini?" tanyanya. Seolah aku ini hanya seorang tamu yang tak diundang di rumahku sendiri. "Adrian?" Suaraku hampir tak terdengar. Aku menatapnya, berharap masih ada sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi tidak. Yang kulihat hanyalah kesombongan dan kebanggaan karena telah menginjak-injak harga diriku. Wanita di sampingnya tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Adrian dengan manja. "Sayang, kau belum mengenalkanku secara resmi pada istrimu." "Istrimu." Kata itu terasa seperti belati yang menusuk tepat di dadaku. Adrian tertawa ringan. "Ah, kau benar." Dia lalu menatapku dengan ekspresi penuh ejekan. "Liana, kenalkan. Ini Larissa. Dia wanita yang memberiku kebahagiaan yang selama ini tak pernah bisa kau berikan." Aku terhuyung mundur. Seakan kata-katanya menamparku lebih keras dari tamparan ibu mertuaku kemarin. "Adrian, bagaimana bisa kau melakukan ini di depan mataku?" Dia mendengus. "Belajarlah menerima kenyataan. Sayang, kau bukan satu-satunya wanita dalam hidupku." Aku merasakan seluruh harga diriku hancur berkeping-keping. Kakak iparku yang duduk di sofa hanya tertawa kecil. Sementara ibu mertuaku menatapku dengan tatapan puas, seolah inilah akhir yang memang pantas kudapatkan. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang peduli. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin mengusir wanita itu dari rumahku. Tapi aku tahu, aku sudah kalah. Adrian sudah tidak lagi menganggapku sebagai istrinya. Keluarganya sudah membuangku jauh-jauh. Aku adalah orang asing di rumahku sendiri. Air mata menggenang di mataku, tapi aku menelannya. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku semakin terpuruk. Aku mengepalkan tangan, menatap Adrian dengan penuh luka dan kemarahan. "Kau akan menyesali ini." Dia tertawa. "Oh, Liana, satu-satunya yang kusesali adalah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu." Itulah saat aku tahu, tidak ada lagi yang tersisa di sini untukku. Tidak ada lagi yang bisa kupertahankan. Aku harus pergi. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan pergi sebagai wanita yang kalah. Mereka mengusirku seperti sampah. Adrian berdiri di ambang pintu, lengannya melingkar di pinggang wanita itu. Wanita yang telah menggantikan posisiku. Kakak iparku menyilangkan tangan. Wajahnya penuh ejekan, sementara ibu mertuaku menatapku dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kemas barangmu dan pergi," kata Adrian dengan nada malas, seolah aku ini bukan siapa-siapa baginya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tempat di mana dulu aku membangun mimpi sebagai istri yang setia. Kini, ruangan itu terasa asing, seperti perangkap yang telah menelanku selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pergi tanpa apapun. Aku berhak atas rumah ini. Aku berhak atas. Plah, tamparan ibu mertuaku membuat kepalaku menoleh ke samping. Pipiku perih.
Tapi sakit di hatiku jauh lebih menyiksa. Berhenti mengemis, bentaknya. Kau tidak berhak atas apapun. Semua ini milik Adrian. Kau cuma numpang hidup. Aku menatapnya dengan mata berair. Aku istrinya. Suaraku hampir tak terdengar. Kakak iparku tertawa dingin. Dulu, ya. Sekarang, kau bahkan tidak lebih dari seorang wanita yang sudah dibuang. Aku merasakan tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang bercampur dengan kepedihan. Aku memandang Adrian, berharap ada sedikit rasa iba di wajahnya. Tapi dia hanya tersenyum tipis. Keluar, Liana. Suaranya tegas, tanpa ragu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Hatiku seperti dihancurkan berkali-kali. Jadi setelah semua yang kulakukan untukmu, ini balasanmu. Dia mengangkat bahu. Jangan membuat ini dramatis. Ini hanya bagian dari hidup. Kau kalah, aku menang. Aku menatapnya satu persatu. Orang-orang yang dulu kupanggil keluarga, yang dulu kuanggap sebagai bagian dari hidupku, kini berdiri di depanku, mengusirku seperti anjing liar. Tanpa harta, tanpa dukungan, tanpa belas kasihan. Aku tersenyum pahit. Mereka pikir aku akan hancur. Mereka pikir aku akan menangis dan memohon. Tapi mereka salah. Aku berbalik dan melangkah pergi. Keluar dari rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku selamanya. Aku memang jatuh. Aku memang diinjak-injak. Tapi aku tidak akan hancur. Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, mereka akan menyesali hari ini seumur hidup mereka. Malam itu, aku duduk di trotoar dengan tubuh menggigil. Pakaian yang melekat di tubuhku sudah lusuh, rambutku acak-acakan, dan wajahku basah oleh air mata yang terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku menatap langit. Gelap, tanpa bintang. Persis seperti hidupku sekarang. Aku, seorang wanita yang dulu punya rumah, suami, dan keluarga, kini adalah seseorang yang tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Aku terbuang. Aku diinjak-injak tanpa belas kasihan. Perutku melilit, kelaparan yang terasa seperti belati yang menusuk lambungku berulang kali. Aku sudah 2 hari tidak makan. Tubuhku lemah. Tapi yang lebih sakit adalah hatiku. Aku memeluk lututku, menggigil dalam dingin. Aku bertanya-tanya, apakah hidupku sudah berakhir di sini? Bagaimana jika aku menyerah saja? Bagaimana jika aku menghilang dari dunia ini? Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang akan mencari. Bahkan jika aku mati di jalanan ini, Adrian dan keluarganya mungkin hanya akan menertawakan betapa menyedihkannya aku. Air mata baru mengalir. Aku tidak pernah merasa sehancur ini. Berapa lama kau akan terus menangis seperti itu? Suara asing membuatku tersentak. Aku mendongak perlahan dan melihat seorang wanita parubaya berdiri di hadapanku. Wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak menatapku dengan kasihan seperti orang-orang yang hanya lewat dan menganggapku sebagai sampah. Tatapannya tegas. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak yakin masih punya suara untuk berbicara. Wanita itu menghela napas, lalu jongkok di depanku. Jika kau terus menangisi hidupmu, kau tidak akan pernah bisa bangkit. Aku menatapnya dengan mata kosong. Apa dia tidak mengerti? Hidupku sudah hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Suaraku parau, hampir seperti bisikan. Dia mengangkat alis. Lalu kau mau apa? Berharap dunia tiba-tiba berbaik hati padamu? Berharap orang-orang yang menghancurkanmu akan menyesali perbuatan mereka dan memohon maaf? Aku terdiam. Dunia ini tidak adil, katanya lagi, suaranya tajam seperti pisau.
Jika kau membiarkan dirimu terus tenggelam dalam kesedihan, mereka yang menyakitimu akan menang. Mereka akan terus hidup bahagia, sementara kau membusuk dalam penderitaan yang mereka ciptakan. Dadaku bergetar. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku sudah terlalu lelah, terlalu sakit. Tapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Wanita itu menatapku tajam. Jika kau ingin balas dendam, jangan lakukan dengan air mata. Lakukan dengan bangkit dan menunjukkan bahwa kau tidak bisa dihancurkan. Aku menatapnya, terkejut dengan kata-katanya. Balas dendam? Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini aku hanya tenggelam dalam kesedihan, merasa diriku adalah korban yang tak berdaya. Tapi bagaimana jika aku bisa bangkit? Bagaimana jika aku bisa membuat mereka menyesali perbuatan mereka? Wanita itu mengulurkan tangannya padaku. Bangun, Liana. Berdirilah dan lawan. Aku menatap tangannya, ragu. Tapi kemudian wajah Adrian terbayang di pikiranku, dengan tatapannya yang penuh penghinaan saat mengusirku. Wajah ibu mertuaku, yang menamparku dan menyuruhku pergi tanpa apa-apa. Wajah kakak iparku, yang menertawakanku seolah aku tidak lebih dari sampah. Mereka pasti berpikir aku sudah hancur. Mereka pasti berpikir aku tidak akan pernah bisa bangkit. Mereka salah. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku mengulurkan tanganku, menggenggam uluran wanita itu. Dan saat itulah, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan menjadi korban selamanya. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi seseorang yang mereka tidak bisa remehkan lagi. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan menyesali semua yang telah mereka lakukan padaku. Hari-hari pertama setelah kejatuhanku adalah neraka. Aku bekerja serabutan, melakukan apa saja demi bisa bertahan hidup. Dari mencuci piring di restoran kecil, membersihkan kantor, hingga menjadi asisten di toko pakaian. Aku lelah, tubuhku sakit, tapi aku tidak mengeluh. Aku tahu, jika aku ingin bangkit, aku harus bertahan. Aku harus belajar. Wanita yang membantuku, namanya Burina, bukan hanya memberiku tempat tinggal sementara, tapi juga memberiku sesuatu yang lebih berharga, pengetahuan dan kekuatan. Kau tidak bisa hanya bertahan hidup, Liana, katanya suatu malam, saat kami duduk di ruang tamunya yang sederhana. Jika kau ingin benar-benar lepas dari masa lalumu, kau harus punya sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kau harus punya kekuatan. Aku menatapnya, tidak mengerti. Kekuatan seperti apa? Dia menyunggingkan senyum tipis. Pengetahuan, Liana. Jika kau ingin menjadi wanita yang tidak bisa diinjak, kau harus lebih pintar dari mereka yang menghancurkanmu. Malam itu adalah titik balik dalam hidupku. Aku mulai belajar. Siang bekerja, malam belajar. Aku mulai membaca buku tentang bisnis, tentang keuangan, tentang bagaimana orang-orang sukses membangun kerajaan mereka dari nol. Aku menyimak setiap kata, mencatat setiap pelajaran, menyerap ilmu dengan rakus. Aku tidak ingin hanya bertahan hidup, aku ingin menang. Burina mengenalkanku pada beberapa orang di dunia bisnis. Mereka adalah orang-orang yang dulu juga pernah jatuh, pernah dihancurkan, tapi kini berdiri dengan kepala tegak. Aku belajar dari mereka, menyerap pengalaman mereka, mendengarkan cerita mereka. Perlahan, aku mulai memahami sesuatu yang dulu tidak pernah kupikirkan. Dunia ini bukan milik orang baik saja. Dunia ini milik mereka yang berani berjuang. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita lemah yang hanya menangis dalam kesakitan. Aku ingin menjadi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Aku ingin menjadi wanita yang tidak bisa diinjak, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diremehkan. Dan aku akan mewujudkannya, bagaimanapun caranya. Bertahun-tahun berlalu,
Dan aku bukan lagi wanita yang mereka usir tanpa belas kasihan. Aku bukan lagi wanita yang menangis di jalanan, kehilangan segalanya. Aku telah berubah. Dulu, aku adalah seorang istri yang diperlakukan seperti sampah. Sekarang, aku adalah seorang pemimpin. Aku membangun bisnis dari nol, dengan kerja keras, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku belajar bagaimana dunia bekerja, bagaimana orang-orang sukses berkuasa, dan bagaimana menjadi seseorang yang tidak bisa lagi diinjak. Dan sekarang, aku kembali. Ketika aku melangkah keluar dari mobil mewahku, mata-mata yang dulu meremehkanku kini membelalak tak percaya. Bangunan besar di hadapanku adalah salah satu perusahaan yang dulu dimiliki oleh keluarga Adrian. Kini, semua telah berpindah tangan, menjadi milikku. Langkah kakiku bergema di lobi yang luas. Semua orang menatapku, beberapa dengan kekaguman, beberapa dengan ketakutan. Mereka mengenalku. Mereka tahu siapa aku. Di sudut ruangan, aku melihatnya. Adrian. Dia tak lagi pria yang dulu kupuja. Wajahnya kusut. Tubuhnya tidak lagi tegap penuh percaya diri. Semua yang dulu ia banggakan, uang, kekuasaan, wanita yang menggantikan posisiku, semuanya telah lenyap. Dia berdiri dengan canggung, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Liana? Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Senyum seorang pemenang. Lama tak berjumpa, Adrian. Di sebelahnya, ibu mertuaku tampak lebih tua dari yang kuingat. Kakak iparku, yang dulu angkuh, kini terlihat lusuh. Mereka semua jatuh. Seperti dulu mereka menjatuhkanku. Dan ironisnya, mereka datang padaku. Liana, tolong, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Suara ibu mertuaku parau. Matanya berkaca-kaca, penuh keputusasaan. Kami salah, kami mengusirmu. Kami menyakitimu, tapi kami butuh bantuanmu sekarang. Kakak iparku menunduk. Untuk pertama kalinya kehilangan arogansinya. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka yang dulu menghinaku, menertawaiku, dan membuangku tanpa ampun. Kini mereka berlutut di hadapanku. Aku seharusnya merasa puas. Aku seharusnya menikmati momen ini. Tapi aku menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan mereka. Balas dendam terbaik adalah menjadi wanita yang tak bisa lagi mereka sentuh. Aku menarik napas, lalu tersenyum dingin. Aku hanya membantu orang yang dulu menolongku. Mereka terisak, memohon, tapi hatiku telah membatu. Aku berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak. Aku bukan lagi Liana yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka injak-injak. Aku telah membalas dendamku. Bukan dengan merendahkan mereka, tapi dengan membuktikan bahwa mereka tidak lagi berkuasa atas hidupku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Adrian, pria yang dulu berdiri dengan sombong di hadapanku, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Selingkuhannya, wanita yang dulu ia pilih di atasku, wanita yang dulu ia pamerkan dengan bangga, ternyata hanya serigala berbulu domba. Begitu hartanya habis, begitu bisnisnya runtuh, wanita itu pergi tanpa sedikit pun rasa kasihan. Adrian ditinggalkan dalam kehancuran. Rumah megahnya yang dulu penuh dengan pesta kini kosong dan dijual untuk menutupi utangnya. Mobil-mobil mewah yang dulu ia banggakan sudah tidak ada lagi, digadaikan satu persatu. Perusahaannya bangkrut, jatuh ke tangan investor baru. Dan ironisnya, salah satu perusahaan yang ia tinggalkan kini menjadi bagian dari kerajaan bisnisku. Ketika aku mendengar kabar tentangnya, aku tidak terkejut. Begitulah dunia bekerja. Karma tidak pernah salah alamat. Adrian yang dulu memandangku rendah, kini merasakan apa yang dulu aku rasakan.
Kehilangan segalanya. Terbuang. Dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Aku melihatnya dari kejauhan, duduk di kursi tua di pinggir jalan, mengenakan pakaian lusuh yang sama sekali tidak cocok dengan gambaran pria angkuh yang dulu ku kenal. Ketika mata kami bertemu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajahnya. Ketakutan. Penyesalan. Liana. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku hanya menatapnya, tanpa emosi. Kau menang, katanya lirih, dengan mata yang berkilat oleh rasa putus asa. Aku tersenyum kecil. Aku tidak butuh kemenangan, Adrian. Dia menelan ludah, seakan tahu apa yang akan kukatakan selanjutnya. Aku hanya butuh kebebasan. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian dalam kehancurannya. Aku tidak perlu membalas dendam dengan tanganku sendiri. Kehidupan telah melakukannya untukku. Dan aku telah menjadi wanita yang tidak bisa lagi diinjak kakak iparku. Wanita yang dulu menatapku dengan hinaan dan meremehkanku tanpa ragu, kini tidak lebih dari bayangan masa lalunya. Dulu, dia selalu berkata dengan angkuh bahwa aku hanya numpang hidup dari kekayaan Adrian. Dulu, dia tertawa saat aku menangis, saat aku diusir tanpa belas kasihan. Tapi sekarang, kini, dia yang berlari ke sana kemari, memohon belas kasihan. Utangnya menumpuk, satu persatu orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Hidup mewah yang dulu ia banggakan telah menguap, digantikan oleh ketakutan akan besok. Ketika akhirnya tak ada lagi tempat untuk meminta tolong, dia datang padaku. Hari itu, aku sedang duduk di sebuah kafe mewah, menikmati secangkir kopi sambil membaca laporan bisnis. Aku hampir tidak mengenalinya ketika dia melangkah masuk. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh kecemasan, dan pakaian mahalnya tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa dia sudah jatuh. Dia berjalan mendekat dengan ragu-ragu, sebelum akhirnya berdiri di hadapanku. Liana. Suaranya lirih, jauh dari nada congkak yang dulu selalu ia gunakan untuk merendahkanku. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Ada apa? Tanyaku tenang, seolah tidak tahu apa yang membawanya kemari. Dia menelan ludah, menggenggam ujung bajunya dengan gugup. Aku butuh bantuan. Aku terlilit utang. Mereka akan mengambil semuanya dariku jika aku tidak segera membayar. Aku tetap diam, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku jahat padamu. Tapi tolong, Liana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ah, ironis. Dulu aku juga tidak punya siapa-siapa. Tapi apakah dia peduli? Dia hanya tertawa melihatku jatuh. Aku meletakkan cangkir kopiku, menatapnya dengan senyum tipis. Dulu, kau bilang aku hanya numpang hidup dari Adrian. Sekarang, siapa yang menumpang belas kasihan? Dia terisak, tangannya bergetar. Aku menyesal. Liana, aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas, lalu berdiri. Sayangnya, penyesalan tidak selalu datang dengan kesempatan kedua. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari kafe itu, meninggalkannya sendirian dengan keputusasaannya. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia terima. Dan aku sudah selesai dengan masa lalu ibu mertuaku, wanita yang dulu berdiri dengan pongah dan menamparku tanpa ragu, kini duduk di sebuah bangku reyot di pinggir jalan. Dulu, dia menatapku dengan hinaan di matanya, seolah aku tak lebih dari sampah yang mencemari keluarganya. Jangan merusak kebahagiaan Adrian hanya karena kau cemburu. Kau hanya istri yang membosankan. Kata-kata itu masih terngiang di kepalaku,
Kata-kata yang dulu menusuk hatiku tanpa ampun. Tapi sekarang, kini, dia bukan lagi wanita yang angkuh dan berkuasa. Pakaian mahalnya telah hilang, digantikan oleh kain lusuh yang bahkan tak mampu menutupi betapa rapuhnya dia sekarang. Wajahnya yang dulu penuh kebanggaan kini dipenuhi garis-garis kelelahan. Dia kehilangan segalanya. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kejayaannya telah disita. Tabungannya habis. Keluarganya hancur. Dan yang paling menyedihkan, anak kesayangannya, Adrian, bahkan tidak peduli padanya lagi. Dia hidup dalam kesendirian. Ditolak, ditinggalkan, dilupakan. Dan akhirnya, seperti orang-orang lain yang telah menghancurkanku, dia datang kepadaku. Aku melihatnya pertama kali di depan kantor pusat perusahaanku. Dia berdiri di luar, menatap ke dalam dengan ekspresi penuh harapan dan ketakutan. Saat aku melangkah keluar dari pintu kaca, matanya yang penuh keputusasaan langsung menemukan sosokku. Dia terisak, berjalan tertatih ke arahku, lalu tanpa malu berlutut di hadapanku. "Liana, aku mohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Suaranya pecah, bergetar di udara sore yang dingin. Aku menatapnya dalam diam. Dulu, dia menamparku tanpa pikir panjang. Dulu, dia mengusirku seperti aku bukan manusia. Dulu, dia tertawa saat aku menangis. Tapi sekarang, dia menangis di kakiku. Aku bisa saja menertawakannya. Aku bisa saja membalas dengan cara yang lebih kejam. Tapi aku sudah belajar satu hal dalam hidup ini. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan balas dendam. Kehidupan sudah melakukannya untukku. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang dingin. "Kau menamparku dulu, mengusirku, menganggapku sampah. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang sebenarnya dibuang?" Dia terisak makin keras. "Aku salah, Liana. Aku salah. Aku hanya takut kehilangan segalanya. Aku buta oleh kebanggaanku sendiri. Aku mohon." Aku hanya tersenyum tipis. Penyesalan selalu datang terlambat, bukan? Aku tidak butuh balas dendam. Aku tidak butuh melihatnya menderita lebih dari ini. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia terima. Tanpa berkata lagi, aku melangkah pergi, meninggalkannya di sana, sendirian, tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Aku duduk di balik meja kaca kantorku yang luas, jari-jariku mengetuk permukaannya dengan ritme lambat. Di hadapanku, 3 sosok yang dulu menginjak-injak harga diriku kini berdiri dengan kepala tertunduk. Adrian, pria yang dulu dengan sombongnya menyatakan bahwa aku hanya boneka yang bisa dibuang kapan saja, kini terlihat jauh berbeda. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi kepanikan. Di sebelahnya, kakak iparku, yang dulu menertawakanku dan berkata aku hanya numpang hidup, kini tampak tidak lebih dari seorang wanita putus asa. Pakaiannya tidak lagi glamor, dan wajahnya yang dulu selalu terhias sempurna kini terlihat lelah dan penuh kecemasan. Dan di samping mereka, ibu mertuaku, wanita yang dulu dengan kejam menamparku dan menyebutku istri yang membosankan, hanya bisa menggenggam tangannya sendiri, bergetar, menatapku dengan harapan terakhir yang tersisa. Aku tidak berbicara. Aku membiarkan mereka berkubang dalam rasa takut dan rasa malu mereka sendiri. Hingga akhirnya, Adrian membuka suara. "Liana." Suaranya parau, bergetar. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sesak yang jelas terlihat di wajahnya. "Aku menyesal. Aku sungguh menyesal." Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatapnya dengan ekspresi datar. "Menyesal?" tanyaku, nada suaraku dingin. Dia mengangguk dengan cepat, seakan berharap aku akan segera mengulurkan tangan untuk menolongnya. "Aku bodoh.
Liana, aku tidak tahu apa yang kupunya sampai aku kehilangannya. Aku seharusnya tidak menyia-nyiakanmu. Aku seharusnya tidak menyakitimu. Kumohon, Liana, tolong bantu aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kakak iparku ikut bicara. Suaranya lebih nyaring, lebih memohon. Liana, aku juga minta maaf. Aku terlalu sombong. Aku terlalu jahat padamu dulu. Aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku mengangkat tanganku, menyuruhnya diam. Lalu aku mengalihkan tatapanku ke ibu mertuaku. Dan kau? Tanyaku tenang. Wanita itu menggigit bibirnya, bergetar. Aku. Suaranya hampir tak terdengar. Aku dulu buta. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Adrian. Tapi aku tidak menyadari bahwa akulah yang menghancurkannya. Aku tidak punya tempat tinggal. Liana. Aku sudah kehilangan segalanya. Ah, betapa mudahnya mereka mengemis ketika hidup tidak lagi berpihak pada mereka. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Dengan langkah tenang, aku berjalan mengitari meja dan berhenti tepat di hadapan mereka. Aku melihat mereka satu persatu, membiarkan keheningan menggantung di udara. Lalu, dengan senyum tipis, aku berkata, "Dulu, aku juga tidak punya siapa-siapa. Tapi kalian tidak peduli." Adrian tercekat, bibirnya bergetar seakan ingin membantah. Tapi tidak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan, "Dulu, aku menangis dan memohon pada kalian. Apa yang kalian lakukan? Menertawakanku, mengusirku, menghancurkanku tanpa ragu." Kakak iparku terisak, "Kami bodoh, Liana. Kami tidak menyadari betapa berharganya kau dulu." Aku tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan di dalamnya. Berharga? Tidak. Kalian tidak pernah menganggapku berharga. Kalian hanya datang sekarang karena kalian tidak punya pilihan lain. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku menarik napas, lalu berkata dengan tenang, "Aku hanya menolong orang yang dulu menolongku." Mata Adrian membelalak. "Liana, tolong." Aku menggeleng. Lalu dengan langkah ringan, aku melewati mereka dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku keluar, aku menoleh sekali lagi dan berkata, "Selamat menikmati apa yang dulu kalian berikan padaku." Kemudian, tanpa ragu, aku meninggalkan mereka di sana, hancur, putus asa, dan merasakan sendiri penderitaan yang dulu mereka timpakan padaku. Aku tidak perlu membalas dendam dengan tanganku sendiri. Dunia sudah melakukannya untukku. Aku menatap mereka satu persatu, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Adrian, pria yang dulu menghancurkanku tanpa ragu, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh ketakutan. Kakak iparku yang dulu menertawakanku kini hanya bisa menunduk dalam keputusasaan. Dan ibu mertuaku, wanita yang pernah menamparku dan menyuruhku pergi tanpa belas kasihan, kini tampak rapuh. Tidak lagi memiliki kebanggaan yang dulu selalu ia tunjukkan. Betapa ironisnya. Dulu, mereka begitu kuat, begitu berkuasa, begitu menikmati penderitaanku. Sekarang, mereka tidak lebih dari bayangan kelam masa lalu, tersungkur dalam kehancuran mereka sendiri. Adrian berlutut di hadapanku, tangannya gemetar saat mencoba meraih ujung bajuku. "Liana, aku mohon, tolong bantu aku. Aku benar-benar menyesal. Aku salah, aku bodoh." Aku tetap diam, membiarkan air mata dan kepanikannya menjadi musik yang mengiringi kebangkitanku. Kakak iparku ikut bicara. Suaranya bergetar. "Kami semua salah. Kami terlalu sombong. Kami tidak pernah berpikir bahwa suatu hari keadaan akan berbalik seperti ini." Ibu mertuaku hanya bisa menatapku dengan mata basah.
Dulu, dia begitu bangga bisa menyingkirkanku. Sekarang, dia bahkan tidak punya rumah untuk kembali. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang membuat mereka menggigil. Dulu, aku memohon agar kalian memperlakukanku dengan baik. Suaraku pelan, tapi setiap kata menghantam mereka seperti palu godam. Sekarang, rasakan apa yang dulu aku rasakan. Aku melihat bagaimana wajah Adrian menegang, bagaimana ibu mertuaku tersentak, bagaimana kakak iparku mulai terisak. Aku tidak berteriak. Aku tidak meluapkan amarah. Aku hanya berbicara dengan tenang. Tapi kata-kataku cukup untuk menusuk lebih dalam daripada balas dendam apapun yang bisa kulakukan. Adrian menggeleng dengan panik. Tidak, Liana. Kumohon. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa kehilangan kesempatan terakhirku. Aku menghela napas, lalu berdiri. Dengan gerakan anggun, aku melangkah mendekat dan berjongkok di depan mereka. Kesempatan? Aku menyentuh dagu Adrian dengan ujung jariku, membuatnya menatapku. Kesempatan adalah sesuatu yang kalian hancurkan saat aku membutuhkannya. Lalu aku berdiri tegak dan berbalik, meninggalkan mereka tanpa sedikit pun rasa iba. Aku tidak perlu membalas mereka dengan kebencian. Kehidupan sudah melakukannya untukku. Aku sudah menang. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka untuk terakhir kalinya. Adrian masih berlutut, tubuhnya gemetar dalam keputusasaan. Kakak iparku menunduk, terisak tanpa daya. Ibu mertuaku yang dulu menatapku dengan angkuh, kini hanya bisa menatapku dengan mata penuh ketakutan. Betapa keadaan telah berbalik. Aku menarik napas panjang, merasakan udara kemenangan memenuhi dadaku. Dulu, aku adalah wanita yang mereka injak-injak, yang mereka hina tanpa belas kasihan. Dulu, aku menangis dan memohon agar mereka melihatku sebagai manusia. Tapi sekarang, aku adalah seseorang yang tidak bisa lagi mereka remehkan. Aku tersenyum tipis, bukan karena kebencian, tetapi karena aku tahu, aku sudah menang. Kalian sudah mendapatkan apa yang pantas kalian terima, kataku dengan nada dingin. Dan aku akan terus melangkah, tanpa menoleh ke belakang. Aku membalikan badan dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Setiap langkahku terasa ringan, seperti rantai yang selama ini mengikatku telah terlepas satu persatu. Mereka boleh menangis, mereka boleh memohon, tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Aku adalah wanita yang telah bangkit. Aku adalah wanita yang telah menang. Dan dengan penuh kebanggaan, aku melangkah pergi, menuju hidup baru yang benar-benar milikku.